Kalau kita mau berubah, bisa naikin saldo, betul? Nah, jadi diganti aja sifatnya. Terus proaktif terhadap impian, nanti kita akan bahas. Jadi belum bisa itu, apa yang bisa? Salah satu fikih, kaidah fikih gitu ya. Ada sebuah kebaikan, kalau belum bisa kita lakukan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Lakukan sebisanya. Nah, dia proaktif terhadap impian. Pengen apa? Kurban sapi. Pengen apa? Kurban onta 10, tapi belum bisa. Ya kambing dulu. Satu pun belum bisa, ya udah kambingnya rame-rame sama teman kos-kosan 4 orang. Itu aja, nggak masalah kok. Boleh nggak rame-rame gitu? Boleh. Siapa bilang nggak boleh? Indonesia ini mitosnya banyak banget. Dikira satu orang satu kambing. Siapa bilang seperti itu? Itu buat orang Mesir biar gampang hitung aja, tau nggak? Ya, jadi kan turunan berapa aja, pokoknya satu nama masuk sini gitu loh. Itu biar gampang aja, tujuannya gitu. Ya, kita mah boleh aja, Nabi itu pernah, ya, satu kambing buat dirinya dan keluarganya dan umatnya. Dia bilang gitu. Untuk Muhammad, keluarga Muhammad dan umatnya Muhammad, coba bayangin berapa banyak tuh umatnya gitu ya. Karena jelek-jelek ini umatnya juga gitu ya. Nah, miliaran itu, satu kambing doang. Tapi pernah juga 100 onta untuk Muhammad sendiri aja. Onta lagi. Kalau kita rata-rata kan misalnya kambing, itu pun cari yang kurus gitu ya. Kecilnya 12 bulan ya, juga 3 bulan gitu ya. Nah, itu pun ternyata bukan kambing gitu ya, tahu-taunya ayam gitu. Jadi seperti itu cara saya ya. Jadi proaktif terhadap impian, ya. Proaktif terhadap impian. Belum bisa besar, apa yang bisa? Contoh lagi, masih kok aku pengen berhaji. Ya udah berangkat. Ngapain curhat ke saya? Duitnya belum ada. Oke, apa yang ada? Apa yang bisa? Umroh. Nah itu proaktif. Jadi belum bisa ini, apa yang bisa? Umroh pun belum bisa. DP, ya, DP umrohnya. Belum bisa juga buka rekening khusus. Ya, saya itu dulu beneran. Pengen haji, gua nggak ada. Ada cuma 3 juta. Saya buka 3 juta itu ya di rekening khusus, saya tidak ganggu gugat. Saya janji sama Allah hanya untuk tanah suci. Yang lain nggak mau. Ya. Nah akhirnya alhamdulillah dapat semuanya. Haji plus saya dapat, sama istri juga, umrohnya juga, dan seterusnya. Tentu ya nggak fair ya Allah nilai itu. Siapa yang punya uang berhak berangkat, nggak punya uang nggak boleh berangkat. Ya kayak gitu. Sekali lagi yang namanya Muslim, ya KTP-nya Muslim, artinya Muslim berhak atas Mekah semuanya. Ya. Nah yang bedakan cuma ini aja, ada yang proaktif, ada yang bertele-tele itu aja. Saya proaktif aja semua. Buka rekeningnya, beli bukunya, baca tuh buku tuh, ikut manasik, saya panggil ustadz ke rumah, bagaimana pakaian ihram itu, saya pakai semuanya, saya cobain semuanya, style tuh, bagaimana semuanya tuh, coba semuanya itu. Tanya teman-teman yang sudah berangkat, saya datangi satu-satu semua itu, gimana di sana, gimana cuacanya, apa itu mikot, apa itu ihram, apa itu lampu hijau. Nah, yang belum ada kan yang 30 jutanya aja, yang lain kan bisa. Kenapa ditinggalin semuanya? Dan ini juga diperintahkan oleh agama. Jadi belum bisa ini, apa yang bisa? Yang bertele-tele gitu. Ya, kebanyakan kita suka bertele-tele gitu. Ya. Sampai sini paham? Kita lanjut atau pulang? Lanjut atau pulang? Lanjut. Ya. Sambil kita akan bahas lagi ya bagaimana cari properti yang setengah harga, ya bagaimana juga strateginya. Kalau beli emas itu pasti untung, nanti kita akan bahas. Masih juga usaha tanpa modal, okay? Masih juga strategi promosi yang benar-benar murah, juga bagaimana caranya menjual lebih cepat, lebih banyak, lebih mahal, nanti kita akan bahas terus. Tapi penting pikirannya benar dulu, kata-katanya benar dulu, ya. Nah, nanti baru tindakannya harus benar. Kalau salah satu aja sulit, itu namanya mental block. Ini kita akan benerin. Makanya saya bahas tentang kekayaan, mindset dan semuanya. Sama ya kayak kita nih, megang tikus berani nggak? Saya nggak berani. Walaupun dikasih tahu. Tikus itu satu family dengan kelinci, ya. Satu family juga dengan hamster, benar ya? Tapi kita nggak mau. Nah, karena otak bawah sadar kita nolak, benar? Saya juga seperti itu. Ya, makanya orang itu juga kalau dia nggak kaya itu sulit, berat, atau misalnya kaya itu sombong, kaya itu jahat, dia nggak bakal kaya. Jual lebih banyak kapitalis, nah udah nggak bakal bisa jualan dia. Ya. Nah, makanya mindsetnya mesti benar dulu, pikirannya benar dulu, perkataannya benar dulu, perasaannya benar dulu, baru tindakannya. Ya. Ini kita lihat ada orang-orang terkaya di dunia, ya, Sulaiman Karimov, ya, Azim Premji dan Jawed Karim. Kebetulan mereka Muslim semuanya. Nah, ini masuk dalam 500 orang terkaya di dunia. Ya. Nah, salah satu pesan mereka adalah apa? Nah, ini penting banget. Ini penting banget, sangat menginspirasi saya. Kalau Anda punya impian, terus Anda sampaikan ke orang lain, dan orang itu tidak tertawa, berarti impian Anda kalau kecil.
Kalau benar gimana? Anda punya impian, Anda sampaikan ke orang lain, orang itu tertawa, itu baru bagus, itu layak diperjuangkan. Saya dulu kan awal-awalnya waktu kuliah dulu tuh ya, saya suka nulis-nulis tuh, beneran demi Allah, nulis kan, bikin ya marketing tapi pakai cerita gitu. Ada ada percakapan gitu ya. Dari dulu tuh saya bikin waktu kuliah. Nah teman saya lihat ya 2 orang ya, jadi kan saya kan nggak punya komputer, punya desktop kan, karena kere gitu ya. Saya tulis ya, terus saya simpan di bawah kasur gitu. Sama teman saya 2 orang ketemu, dia baca itu dia ngakak-ngakak ya, dari tempat tidur sampai itu guling-guling ke lantai. Oh apa nih, pulau kampro banget nih ya, ini nggak jelas nih apa gitu kan. Ya udah kita diam aja kan, namanya orang kere, karya belum ada, diam aja sudah. Sekian tahun kemudian itu jadi cikal bakal buku saya yang pertama, Marketing with Love, terbit di Gramedia. Saya tak ulang 3 kali bestseller. Ya, nah diketawain lagi. Diketawain itu bagus. Ya. Bahkan Denny Cabur itu kalau diketawain dia senang ya, itu berarti berhasil itu ya. Nah, ya. Tukul kalau ada ketawain nggak dapat duit ya itu ya. Nah, jadi diketawain itu bagus. Dan itu ya, hati itu kita ngetel. Jangan sampai diketawain kita jadi patah semangat. Dimaki orang patah semangat. Hati punya kita, apa yang tergantung sama mulutnya dia? Yang gobloknya siapa coba? Aku sakit hati masih kok. Siapa yang izinkan hatimu sakit? Kamu yang izinkan. Makanya Mahatma Gandhi bilang tidak seorang pun yang bisa menyakiti hatimu sampai kamu mengizinkannya. Jadi nggak perlu sakit hati. Ya. Dijelekin orang sama sekali pun biarin aja. Dijelekin, walaupun dia omongin benar sekalipun, nggak perlu sakit hati. Ya. Ada apa? Kita bersyukur. Dia tahunya cuma itu, bilang nggak? Kejelekan kita lebih banyak, ya kan? Alhamdulillah, cuma 1 dia tahunya. Ya. Udah simpel banget. Kalau dia fitnah pun tetap kita cara pikirnya gini, itu pun terjadi dengan izin Allah. Kenapa mulutnya bisa nyeletuk gitu juga? Ya, nah kita juga introspeksi, simpel aja. Jadi nggak pernah pusing dengan perkataan orang lain. Pokoknya yang penting introspeksi itu aja. Ya. Saya makin kesini, ya namanya kita makin menampak ke atas, makin macam-macam semua orang ngomong, biarin aja. Nggak penting menurut saya. Apa yang saya pikirin banget? Kalau bisa bahan introspeksi saya pikirin. Kalau nggak mau saya. Dapat duit nggak? Nggak. Dapat pahala nggak? Nggak. Apa yang saya pikirin? Yang kegeeran dia ntar. Ya, dia pikirin ya. Nah, jadi punya impian pastikan besar dan tanggung-tanggung. Jangan kayak tadi, pengen punya 2 ekor ayam, mereka menikah, jadi keluarga sakinah gitu ya, punya anak-anaknya hidup bahagia, jangan gitu aja pikirannya. Gedein. Ya. Kita lanjut. Siapa mereka? Thor. Ini kan banyak orang sufi di sini nih. Sufi, suka film ya. Saya ambil contohnya ini. Ya, ini teknik pacing namanya. Apa yang ada di kepala orang kita pacing dari sana. Oke, nah mereka ini selebritis yang sangat-sangat terkenal. Ya, kita tahu semua mereka. Will Smith yang main film itu, Liam Neeson yang film ini ya, dan seterusnya. Apa persamaan mereka? Kita lihat. Next. Mereka ini nanti boleh di googling, boleh di Yahoo. Ya. Mereka adalah 3 orang yang terpesona dengan azan. Walaupun mereka non-muslim. Ya. Jadi mereka itu yang terpesona dengan azan. Kalau Liam Neeson itu di Turki, Will Smith itu di India. Jadi ada beritanya, ya, yang memberitakan media Eropa dan media Amerika. Ya, nah, azan itu jelas, itu seruan sholat, perintah sholat. Ya. Tapi isyarat yang lainnya adalah apa? Seruan untuk menang, bukan sekedar action. Harus menang. Harus menang, tau gak? Bahkan perintah menangnya setara dengan perintah sholat. Luar biasa ya? Betul ya? Setara. Kalau dalam Al-Quran itu ya, ini kalau Al-Quran ya, Al-Quran itu kalau ditaruh setara, berarti itu artinya setara. Dirikan sholat dan bayar zakat, setara ya. Dirikan sholat dan sembelih hewan kurban, setara ya. Taat Allah, taat Rasul, setara ya. Adil sama nih. Sholat dan menang, betul? Setara ya. Walaupun letaknya bukan di Al-Quran gitu ya, tapi letakkan serangkai. Jadi dipastikan bukan sekedar action, Anda bisa menang. Ya. Makanya Allah itu punya sifat itu ya ini, akbar semuanya, dahsyat semuanya. Dan bukan sekedar impian mesti akbar, besar. Tidak ada sifat Allah itu yang namanya maha sedang-sedang aja, nggak ada. Maha biasa-biasa aja, nggak ada. Yang penting jadi ciptaannya, nggak ada. Ya. Yang penting jadi tetap ciptaan. Yang penting bumi jadi tetap, nggak ada kayak gitu. Dahsyat semuanya, spektakuler semuanya, maha besar, ya, dan seterusnya.
Nah, kita juga sama nih. Jadi tiap kali dengan azan itu, ya selain kita sholat itu ada isyarat yang lain ya. Ini hikmahnya bagi kita. Ini hikmah, ya bukan tafsir, bukan hikmah. Jadi seruan untuk ya pastikan Anda menang dan pastikan Anda punya impian yang besar. Karena dirimu percaya bahwa Tuhanmu Maha Besar, betul? Dan dirimu percaya bahwa kekuasaan Tuhanmu tanpa batas, betul? Ngapain impianmu dibatas-batasi? Benar nggak? Ya, nah, ini cara pikir. Kita lanjut. Pagi, omset Besar. nggak kena teman sebelahnya gitu ya. Omset besar. Gerakan mempengaruhi perasaan, betul? Kalau bergerak beda? Beda. Itu caranya. Ya, gerakan mempengaruhi perasaan. Ya, kata-kata juga. 4 tokoh ini apa persamaannya? Beda-beda latar belakangnya, oke? Beda-beda perjuangannya, tapi dia punya satu hal ya yang garis merahnya, yang menghubungkan mereka semua. Kita lihat. Ini yang menariknya ya, kayak kadang orang anti dengan Amerika gitu ya, sebagian ya silakan lah, saya nggak mau menghakimi di sini gitu ya, tapi saya mau jelaskan aja. Justru Amerika itu bebas sebenarnya. Jadi Anda mau nyebarin agama sekalipun, Anda mau dakwah sekalipun, ya itu boleh. Anda lihat mobil bagus, ya Volvo misalnya, terus Anda sholat di sampingnya 2 rakaat, boleh. Indonesia boleh nggak? Nggak boleh. Dipindahin Anda tuh, sholat di sana. Anda masuk showroom, ya, Anda sholat di sampingnya, boleh. Teman kita melakukan di Washington, ya, dia sholawat, sholawat dulu, terus sholat, boleh gitu. Ya, nah, jadi ada sisi ininya juga ya, membuka celah bagi kita. Jadi gampang ya untuk kita melakukan segala kebaikan, karena bebas semua di sana. Cuma kita kadang-kadang nggak paham, jadi kadang-kadang mendapat informasi sepotong, akhirnya kita marah-marah. Oh ini Islam dilecehkan, sebenarnya mungkin iya melecehkan, tapi mereka tuh semua agama dilecehin sama mereka. Ya kan Islam, nontonnya film itu. Mohon maaf tuh, kayak ada yang patung Yesus pun juga sama mereka di dia Yesus pun jadi parodi. Itu ada Buddha dijadikan macam-macam gitu ya. Nah, ada Bibar, ada macam-macam. Jadi semua sebenarnya. Jangan kan itu Presiden Amerika pun dibikinnya seperti itu juga. Jadi memang karakter orangnya seperti itu, ya. Jadi impian mesti besar, masif, ya, proaktif, lakukan apa yang bisa kita lakukan. Tadi kita udah bahas, ya. Belum bisa semua, apa yang bisa? Beli mobil, ya udah langsung beli. Oh belum bisa, apa yang bisa? Orang biasanya pakai dribuk, gak ampuh. Ambil brosur, kurang ampuh. Datang ke showroom, kurang ampuh. Test drive, lumayan ampuh. Apa yang paling ampuh? Sewa. Beli belum bisa, sewa. Ya. Misal, pengen Mercy gitu. Berapa harganya? 600 juta. Ya
Oke? Ya tergantung juga ya, kalau saya kan bisa murah. Ya. Saya pernah juga pakai Mercy, saya kan pernah juga, BMW saya kan pernah juga. Ya murah aja, sebenarnya orang ini kadang-kadang nggak paham. Ya, apalagi tukang parkir tuh. Kalau mobilnya kijang, disuruhnya parkirnya jauh-jauh gitu. Makanya, kalau Mercy, oh sini pak gitu ya. Itu padahal Mercy itu, Mercy second dengan Innova baru, lebih mahal Innova baru. Ya, tapi tukang parkir nggak paham ya. Nah. Pengen nggak sih, pengen BMW, pengen apa aja. Ya, nah beli, belum bisa beli, sewa. Oh sebulan 25 juta masih kok sayang juga, satu hari. Tapi satu hari 1,5 juta juga masih kok sayang juga. Ya udah minimal dari Pejaten menuju BSD misalnya, paling kena 200 ribu. Ya, nah Anda akan merasakan langsung. Jadi 5 panca indera merasakan. Anda hirup, nah itu yang penting ya. Jadi 5 panca indera merasakan. Anda hirup, karena beda, mobil 200 juta dengan 800 juta beda aromanya. Ya. Untuk pintu aja beda tutupannya. Ya. Kalau mobil mahal tuh tutupnya beda punya. Wibawa. Gas pun beda ya, beda. Ya, kalau murah jangan ditanya, itu udah hafal, ya kan? Ada itu yang terapis ya, terapisnya istri saya itu, ini kan biasanya angkot itu. Ya, sekali waktu naik Jaguarnya punya teman saya. Dari rumah menuju gerbang keluar itu, gerbang kompleks. Dari rumah menuju gerbang itu aja, ketiduran dia. Enak banget ya, beda sama angkot. Ya iya, bangun itu bawa yang benar gitu ya. Masa bandingin Jaguar sama angkot gitu ya. Nah, yang biasa naik angkot jangan tersinggung ya. Diganti aja ya, beli mobilnya ya. Saya doakan, amin ya. Itu tersinggung, nggak menghasilkan uang tersinggung itu ya. Ganti aja sudah ya. Nah, jadi cari mobil itu yang judulnya jelas, mereknya jelas gitu ya. Jangan yang merek-merek nggak jelas gitu ya. Nah, nggak usah tersinggung, ganti aja saya bilang ya. Apalagi yang naik motor, waduh, para sahabat Nabi itu, ya itu naiknya onta berkaki 4 ya. Nah, coba dia naik burung onta itu nggak ada. Burung onta tuh berkaki 2 gitu ya. Bakar gitu naik burung onta nggak ada. Jadi ya diganti aja ya. Saya tersinggung ngapain gitu ya. Dan kalau mobil Anda bagus, Volvo, BMW, Mercy, Audi, kalau mobil Anda bagus, Anda taruh tasbih itu jadi syiar, betul? Tapi kalau Anda pakai motor taruh tasbih, hilang tasbihnya. Bisa bohong ya. Orang Indonesia tuh gampang bahagia ya, nah, gampang bahagia. Yang disindir pun tetap bahagia. Ini namanya bersyukur ya. Oke, proaktif. Belum bisa beli, apa yang bisa? Sewa, sebulan belum bisa, sehari belum bisa. Dari titik A menuju titik B, ini beneran saya lakukan dulu, beneran. Saya melakukan ini tanpa sadar dulu. Ya, taksi ya, itu taksi biasa tuh ngantrinya lama, saya nggak mau. Kayak harus susah ngantri 45 menit gitu, ya. Panas-panas, ngapain? Ganteng barang kayak gitu dari airport, wah kalau saya nggak mau. Uang nambah 20.000 dapat taksinya lebih bagus, mereknya jelas. Ada Mercy, ya, ada Alphard. Nah, saya rutin dicobain. Nah, sel tubuh suka dia, kayaknya enak nih, ya, getarannya rendah. Mau SMS, getarannya rendah. Kalau mobil biasa, getarannya tinggi, makanya pusing kita. Ya. Makanya jalan jauh tuh kita mual, karena getarannya tinggi. Mata tuh gak enak, perut gak enak jadinya. Kan kita udah hafal tuh, ya. Nah kalau tuh getarannya rendah, SMS gue enak nih, balik enak nih. Wow, bergabungan kaki, ya, semuanya. Akhirnya alhamdulillah bisa semuanya. Jadi bahkan 3 merek kita beli sekaligus pernah juga. Nah, jadi proaktif secara impian, cobain. Ya jangan coba aja nggak pernah. Selagi legal, halal coba. Kecuali cewek nggak bisa. Ya. Tapi yang lain bisa. Rumah juga sama. Saya rumah maunya itu, apa yang saya lakukan? Saya nginap di sini, beneran. Akhirnya benar dapat rumah dekat situ juga. Karena dirasakan oleh 5 panca indera tadi itu. Nah, bedanya kita, rata-rata kita ngapain? Cuma pakai brosur doang, betul? Datangi ya sama orang sales, lihat-lihat. Beda rasanya lihat-lihat dengan Anda bangun pagi-pagi, Anda bangun pagi-pagi, lihat langsung hirup udaranya beda. Ya, rumah 200 juta dengan 1 miliar aromanya beda. Tikusnya juga beda. Rumahnya ada juga tikus tapi jenisnya beda. Kecil-kecil itu biasa aja.
Kalau rumah orang miskin kata Pak saya dulu, wah itu tiba-tiba gede-gede galak-galak. Itu kalau kucing lihat pura-pura nggak lihat ya. Gede galak dikejar ya, takut juga dia. Nah itu bedanya. Jadi tikusnya juga beda gitu, ya. Apalagi aromanya dan semuanya gitu. Ya, nah jadi beda ya. Sebenarnya kalau rumah yang dihancurkan ya sama Nabi itu rumahnya lumayan besar sebenarnya. Ada kamar buat suami istri, ada kamar buat anak laki-laki, ada kamar untuk anak perempuan, tidak boleh digabung. Ada kamar lagi untuk pembantu. Nggak boleh kita tidur sama pembantu ya, nggak boleh. Nanti terjadi hal-hal yang diinginkan. Nah, bedain dan disunahkan lagi satu kamar buat tamu. Artinya Pak, kalau rumahnya masih tipe 21 kurang islami ya. Nah, ganti aja ya, amin ya. Apalagi kos-kosan, oh lebih bisa. Laki-laki sejati sanggup hidup susah. Laki-laki sejati terhadap keluarganya nggak mau kasih kehidupannya susah. Betul? Anda naik motor kemana-mana sanggup. Giliran punya mertua, giliran punya istri, sampai hati nggak naik motor? Giliran punya anak, sampai hati nggak? Kita sanggup, istri sanggup nggak? Katakanlah dia sanggup, anak kita sanggup, hatimu sanggup nggak? Diganti aja ya, amin ya. Tersinggung ya. Nabi itu sama istrinya romantis, makanya banyak hadis yang mengatakan dia sama Aisyah itu dia seringnya saling memandikan. Mandinya apa? Pakai bejana, Jangan zaman sekarang pakai apa itu? Peta, romantis. Jangan pakai gayu-gayu. Pakai nimba dulu itu. Itu mau romantis coba gitu. Renovasi aja, ya renovasi aja ganti sebenarnya. Apalagi Nabi bilang kan, ajari anakmu berenang. Jadi yang para istri itu boleh minta sama suaminya, ayo kolam renang di rumah. Karena kalau di luar itu nggak syar'i, betul? Nggak islami. Minta di rumah, biar hadis ini bisa dilaksanakan. Ya, benar kan? Terus bilang lagi, ajari anakmu berkuda. Zaman sekarang kuda apa? Mobil. Ajari anakmu naik mobil. Kamu yang ngajarin pakai mobilmu. Jangan pakai mobil yang tuh belajar itu aja. Malu kita ya. Nah, tersinggung lagi. Ya, ini apa yang ada disyukuri, betul? Yang ada disyukuri. Tapi Allah juga memerintahkan kita melakukan lebih baik dari hari ke hari. Apa yang lebih baik? Ilmunya, imannya, amalnya, nafkahnya juga. Ya. Kalau gitu-gitu aja terus, rugi. Kalau lebih jelek, silaka bahkan. Ya. Oh, tapi kan mobil itu dunia masih kok. Enggak juga, tergantung niat. Anda pakai mobil ya, yang keluaran Jerman, itu dia pakai rangka baja, relatif lebih tahan. Kita pernah tuh, ya, abang saya dia pakai mobil Jepang itu nabrak yang mobil Jerman itu, yang itu berlipat ya, gerak. Ya. Yang mobil Jerman itu cuma gores katnya. Bayangkan istrimu ada di dalam, bayangkan ibumu ada di dalam. Pengen mobil yang biasa saja atau lebih aman? Saya bukan dari dealer ya, bukan ya. Langsung habis ini ada brosurnya. Sekarang siapa ini? Bukan ya. Saya mau apa adanya. Jadi niatnya seperti itu. Terus apa lagi? Pengen ya. Saya gitu juga datang guru saya misalnya gitu dari luar kota, luar negeri. Saya ada beberapa mobil yang terbaik saya serahkan ke guru saya. Benar kan? Guru soalnya, tamu soalnya, persembahkan terbaik. Ya. Berapa kali saya meeting di sini misalnya ya, itu saya naik taksi aja. Karena ibu saya lagi pakai, istri lagi pakai, ya udah. Jadi niatnya seperti itu, bukan semata-mata kita kejar-kejaran di dunia, enggak. Pengen ya keluarga kita mobilnya lebih bagus lagi, lebih nyaman lagi, lebih aman lagi. Betul? Ada pakai misalnya ya mobil Innova biasa dengan Alphard, beda. Alphard tuh lega dalamnya, anak-anak bisa main-main, mertuanya bisa balik-balik, ibunya juga bisa balik-balik. Kalau yang ada udah nggak bisa itu, mau balik belakang teriak, yang kena belakang, oh iya. Anak mau lari-lari nggak bisa, kalau kita masih kecil anaknya. Oke, nah jadi semua itu ada ininya. Yang ngomong, wah semua mobil itu sama, yang ngomong itu belum pernah punya soalnya. Mobil beda. Kalau nggak ngapain orang beli harganya sampai 4 kali lipat kalau memang sama, nggak mungkin. Ada beda.
Betul ya? Kitanya yang baik sangka aja. Jangan berpikir, wah itu orang mobil beli mahal itu ngejar merek aja, sombong tuh pamer tuh, belum tentu. Situ aja belum tahu. Berasa beda rasanya tuh. Nah jadi kalau mampu dan itu memang perlu, why not coba. Jadi cara pikir seperti itu. Banyak deh orang ya nongkrong di jalan, lihat mobil bagus, hatinya gemuruh, dongkol, betul? Terus misalnya lewat ya, nyiprat ke dianya, orang kayak sombong, kan belum tentu dia sombong, dia nggak tahu juga itu nyiprat. Andanya mesti lebih hati-hati, walaupun yang bawa mobil juga lebih hati-hati juga gitu. Tapi cara pikir itu mesti benar. Kalau kita bilang orang kayak sombong, kita nggak bakal kaya. Nah itu namanya mental block tadi. Karena aku tidak pengen jadi yang si sombong itu. Makanya cara pikir itu benar. Gitu. Wah kayaknya nikmat ya orang pakai kayak gitu. Nah itu doa agar kita memiliki hal yang sama. Proaktif dari impian terus apa? Kolektif. Jadi bersama gitu. Berjamaah gitu. Jadi bukan impian sendiri. Nah begitu bersama-sama bergulung kekuatannya. Tapi Pak 10 juta gampang, 1 juta gampang. Harga 1 juta itu bukan hanya diri kita, istri juga ngomong hal yang sama, orang tua juga ngomong hal yang sama, mertua juga ngomong hal yang sama. Apalagi misalnya mertuanya banyak misalnya gitu ya, nah mertuanya banyak gitu ya, nah 3 gitu ya, nah. Pasti kan sama semuanya. Ya. Saat aja belum pada cerewet lagi ya. Lanjut. Ini yang penelitian ya, yang saya akan sampaikan. Ini mohon maaf, saya tidak niat apapun ya. Ini foto sebenarnya lama saya rahasiakan sejak tahun 2013 saya simpan gitu ya. Cuma saya pikir ya mudah-mudahan hati saya udah niatnya sudah benar, akhirnya saya sampaikan. Jadi ini waktu di Turki gitu ya, salah satu masjid di sana, masjid sahabat Nabi yang meninggal di sana, Ayub Al-Ansori ya, di Madinah. Nabi itu pertama kali tinggal di Madinah ya di rumahnya dia. Nah ini dia orang. Kemudian dia merantau ke Turki ke sini ya. Nah waktu itu teman saya potret dari samping, saya nggak tahu, saya lagi lihat ke sana biasa dan gitu, teman saya potret dari samping. Anehnya apa? Saya juga nggak tahu. Tentu ada muncul cahaya kayak gini. Sebenarnya kalau udah lihat yang kayak saya tadi, yang aura tadi itu udah terjelaskan sebenarnya semuanya. Cuma biasanya sulit ditangkap oleh kamera. Nah, yang kali ini ketangkap, serp, dapat itu. Oh mungkin kebetulan masih ada lampu mungkin gitu ya. Nah diulang aja tuh fotonya, lihat lagi. Yang berdua sama teman saya, nanti yang cahaya juga di sebelah sini nih. Yang sininya juga orang seperti itu ya. Nah itu yang penjelasan yang saya bahas tadi itu tentang aura dan seterusnya. Dan itu semua orang bisa. Cuma kadang-kadang ketangkap kamera, kadang-kadang enggak. Saya waktu musim haji, waktu berhaji dulu itu juga sama. Teman saya yang foto-foto itu, saya kan nggak suka foto. Saya tempat lain ya, saya boleh berfoto-foto. Tapi kalau saya haji, bro saya hampir nggak ada foto. Haji saya nggak punya foto satu pun. Ada satu itu pun orang yang foto, saya nggak tahu foto itu tadi mana. Ya, kita berfokus ibadah aja. Yang apa-apa itu di foto semua, kita hobi tuh foto selfie, ya ketemu kumbang foto, makanan foto, semua di foto ya. Apalagi foto selfie, waduh, saya kalau foto selfie sama cewek bisa fitnah, betul? Kalau sama cowok sama juga, kayak pasangan homo itu ya. Lupa coba gitu. Ini kita mau makan bukan juga malah foto gitu ya. Kemarin saya pernah juga lihat, ini beneran saya lihat ya. Dia naik pesawatnya ke Lion, fotonya selfie di Garuda, coba itu ya. Nah, setelah foto selfie di Garuda, dia naik lagi ke Lion gitu ya. Nah, maksudnya apa itu ya? Jangan kita di sini orangnya. Karena mesem-mesemnya mukanya beda gitu ya. Nah, lihat ini orangnya itu. Jadi ya, ini ada penelitian luar biasa, jadi namanya itu Maharishi Effect. Nanti boleh dicek di Yahoo, boleh dicek di Google ya. Maharishi Effect. Jadi 1% saja, berapa persen? 1% saja orang yang melakukan meditasi, ya, tolong kita maknai meditasi di sini adalah pikiran yang fokus, relax, ya, dan kolektif. Kan beberapa orang soalnya. Sekali lagi pikiran yang fokus, relax, dan kolektif, ya. Nah, 1% saja yang melakukan itu, apa yang terjadi? Ini bukan hanya standar kantor, bukan standar perusahaan, tapi satu kota itu kriminalitas bisa turun. 1% saja nih teman-teman di sini kriminalitas betul. Ya. Nah, jadi pengaruh tuh, jadi pikiran orang yang tenang sama-sama itu bisa pengaruh terhadap yang lain. Apalagi kalau sholat. Makanya bilang bahwa sholat itu mencegah perbuatan keji, mungkar itu salah satunya itu. Dan kalau kita tahu lagi ya bahwa sebenarnya Allah tuh sering murka gitu ya, tapi Allah menunda murkanya gara-gara apa? Ada yang sholat. Ada yang hafal Quran, jadi Allah tunda murka. Nah ini menjelaskan semuanya. Jadi secara spiritualnya paham, secara rasional juga paham.
Nah, berapa puluh tahun kemudian dilanjutkan lagi oleh penelitian McTaggart. Ini ribuan orang disimulasi. Jadi difokuskan pikiran orang ini sama, fokus ke satu titik saja, ya, terhadap daun. Namanya itu glowing leaf. Akhirnya apa terjadi? Daun itu bercahaya. Jadi ribuan orang fokus ke satu titik saja, sampai itu tetap bercahaya udah. Keajaiban. Padahal ini sebenarnya sangat-sangat masuk akal. Jadi makanya kalau kita nggak tahu ilmunya, kita pikir itu magic, itu logik. Ya, ini penelitian semua, bukan saya ngarang-ngarang. Ya. Nah, dari sini akhirnya kita tahu, kita ngerti ya logika apa? Kekuatan dari doa bersama-sama. Betul? Doa atau sholat juga istisqa, hujan. Jadi pikiran apa? Relax, oke, fokus ke satu titik saja, kolektif bersama-sama. Makanya istisqa dianjurkan apa? Sama-sama, berjamaah. Dan juga apalagi di ruang terbuka bisa mempengaruhi ya ini cuaca, semuanya bisa. Kalau McTaggart itu dia coba pertama ke daun, kemudian apa? Ke gerakan ikan, bisa dipengaruhi sampai akhirnya apa? Mempengaruhi cuaca sampai kayak gitu. Nah, kalau dalam Islam sudah ada instrumennya, itu namanya sholat istisqa. Pikiran yang sama, fokus, tetap. Apa efeknya untuk kita? Makanya kalau kita punya impian itu pastikan ya di kolektifkan bersama yang lain ke satu titik yang sama, ya semakin banyak orangnya semakin baik. Persis seperti sholat berjamaah, semakin banyak semakin baik dengan syarat selaras. Ya, jadi target 100 juta ini bukan hanya impian kita saja, tapi impian juga saudara kita, ibu kita, ayah kita yang sudah nikah, ya orang tuanya, mertuanya dan seterusnya. Semakin banyak semakin baik. Ya, pengen lunas utang sama juga.